Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melakukan perkuliahan kita pada siang hari ini. Izinkan saya sebagai moderator yang akan membimbingnya jalan diskusi kita pada siang hari ini yang membahas tentang kewibawaan dalam pendidikan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fitri Handayani sebagai presentator pertama. Selanjutnya saya sendiri, Kanaya Lady Arinda sebagai moderator dan presentator kedua. Selanjutnya Kurnia Febriola sebagai presentator ketiga. Langsung saja kepada Fitri Handayani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai pengertian dari kewibawaan dalam pendidikan. Kewibawaan adalah sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain secara positif, sehingga orang tersebut mampu mengikuti arahan dan bimbingannya. Kewibawaan dalam pendidikan sangat penting karena merupakan syarat mutlak untuk tercapainya sebuah tujuan. Selanjutnya yaitu pengertian kewibawaan dalam pendidikan menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ngalim Purwanto. Kewibawaan dalam pendidikan merupakan suatu daya yang ada pada diri seseorang, sehingga orang lain yang berhadapan dengan dia secara sadar dan sukarela tunduk dan patuh kepadanya. Yang kedua, menurut Amir dan Indra Kusuma. Kewibawaan dalam pendidikan merupakan dalam bidang pendidikan, penerimaan dan pengakuan secara sukarela terhadap pengaruh atau anjuran yang datang dari orang lain. Yang ketiga, menurut Kartini Kartono, kewibawaan dalam pendidikan merupakan sebuah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain secara positif, sehingga orang tersebut mau mengikuti arahan dan bimbingannya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fitri. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri. Fungsi kewibawaan dalam pendidikan. Yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif. Kewibawaan pendidik akan menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga peserta didik merasa nyaman dan aman untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kewibawaan pendidik akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena peserta didik merasa yakin bahwa pendidik mampu mengantarkannya mencapai tujuan belajar. Yang ketiga, membantu peserta didik mengembangkan potensinya. Kewibawaan pendidik akan membantu peserta didik mengembangkan potensinya karena peserta didik merasa yakin bahwa pendidik akan selalu mendukungnya. Yang selanjutnya, menciptakan pribadi peserta didik yang berkarakter. Kewibawaan pendidik akan membantu peserta didik membentuk pribadi yang berkarakter karena peserta didik akan meneladani perilaku pendidik yang baik. Sekian materi dari saya. Selanjutnya kepada Kurnia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan kewibawaan dalam pendidikan. Yang pertama, menjaga ketertiban dan disiplin kelas. Kewibawaan pendidik dapat digunakan untuk menjaga ketertiban dan disiplin kelas sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kedua, mengatasi perilaku yang menyimpang. Kewibawaan pendidik dapat digunakan untuk mengatasi perilaku yang menyimpang dari peserta didik, sehingga peserta didik dapat kembali ke jalur yang benar. Ketiga, mencapai tujuan pendidikan. Kewibawaan pendidik dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal. Adapun tips untuk menggunakan kewibawaan dalam pendidikan, yaitu bersikap tegas dan konsisten. Pendidik harus bersikap tegas dan konsisten dalam menerapkan aturan dan disiplin. Bersikap adil dan bijaksana. Pendidik harus bersikap adil dan bijaksana dalam memperlakukan peserta didiknya. Bersikap sabar dan penuh kasih sayang. Pendidik harus bersikap sabar dan penuh kasih sayang dalam menghadapi peserta didiknya. Terakhir, menjadi teladan bagi peserta didik. Pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didik dalam berperilaku. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kembali kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Kurnia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.